Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak sekalian, kelas 8 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Senin pagi, kita mulai untuk belajar pendidikan agama Islam PAI ya, untuk kelas 8. Alhamdulillah ini perdana pertemuan kita dalam rangka kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam waktu kalian masih kelas 7. Dan sekarang Bapak akan mencoba untuk memulai daripada pelajaran kita, melanjutkan pelajaran kita yang kelas 7 ya kepada pelajaran agama kelas 8. Bahwa pada pelajaran pertama kita ini mengenai masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu anak sekalian bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu sebanyak 4 buah kitab. Kita tahu bahwa kitab-kitab Allah yang 4 itu diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia yang menjadi kepercayaan Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Bahwa kitab yang pertama Allah turunkan, kita masih ingat dan sekalian, adalah kitab Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Jadi kitab Taurat Allah turunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada nabinya, rasulnya yang bernama Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan pada nabinya, kepada rasulnya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Allah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kita tahu sekalian bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada umat manusia. Kepada umat manusia, kepada 4 nabi yang Allah percaya. Tadi kita katakan pertama Nabi Allah Musa alaihissalam, pada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan salah satu umat atau manusia-manusia pilihan Allah yang Allah istimewakan, yang Allah percayakan untuk menyampaikan risalahnya di muka bumi ini, di masing-masing zamannya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, ingat itu anak sekalian. Rukun iman itu semua ada 6. Pertama, amantu billah, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, iman kita kepada rasul-rasulnya. Ya, kemudian kita iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sekarang ini membahas masalah iman kepada kitab-kitab Allah, merupakan rukun iman yang ketiga. Wajib kita percayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada Nabi dan Rasulnya. Itu yang pertama.
Kemudian sekalian, Allah menurunkan kitabnya itu, ajaran-ajaran terdapat di dalam kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan coba. Kalau Allah menurunkan kitabnya, lebih-lebih kitab Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Ya, di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan bertahap. Ya, diturunkan sesuai dengan kejadian dan tempat apa yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, yakni dalam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu adalah sekalian tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia. Ya. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Inilah tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya ke muka bumi ini. Tanpa dibimbing oleh kitab-kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuka hatinya tanpa mengenal daripada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat daripada manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah mana dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Inilah salah satu hikmah penggunaan kaidah Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Anak sekalian, kita tahu bahwa kitab-kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 23 tahun. 23 tahun itu waktu yang sangat lama. Ya. Allah turunkan kitabnya, Allah turunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini saya katakan tadi berdasarkan daripada kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Al-Quran itu berjumlah 30 juz. Ya, 30 juz. 114 surat dan 6.666 ayat. Pertama sekali Allah turunkan Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Gimana surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saling tahu di mana sekalian Allah turunkan surah Al-Alaq itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diturunkan oleh Allah itu di Gua Hira. Gua Hira ada merupakan tempat yang sangat bersejarah. Ketika Allah menurunkan kitab tersebut, surat tersebut, ayat tersebut kepada Nabi Muhammad itu di Gua Hira. Apa yang terjadi setelah Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu tersebut? Terasa menggigil. Sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW itu merasa menggigil karena tidak kuatnya, tidak tahannya menerima daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat sekalian, Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin kehidupannya oleh Allah, yang sudah dijamin kebahagiaannya oleh Allah, bukan saja di dunia tapi di akhirat, beliau sudah bahkan belum kuat menerima daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Menggigil Nabi kita Muhammad SAW menerima daripada wahyu tersebut. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan berupa berita kabar gembira buat Nabi Muhammad SAW lewat malaikatnya, malaikat Jibril alaihissalam. Menghibur malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari Allah, terasa tubuhnya menggigil, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril untuk menghibur, supaya tidak bersedih, tidak takut, tidak gentar apa yang sudah terima wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa menghiburnya? Dengan cara di mana Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu manusia yang terpilih oleh Allah. Manusia pilihan Allah, manusia yang agung dan diagungkan oleh yang maha agung. Nabi kita Muhammad SAW menjadi manusia yang besar dan dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Nabi Muhammad menjadi orang yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu pilihan Allah kepada hambanya, kepada manusia yang sangat luar biasa dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, di mana diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa sih bilang nikmat? Karena tadi saya katakan tanpa adanya kitab-kitab Allah yang merupakan petunjuk, merupakan huda linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan, merupakan petunjuk, penjelasan dan pembeda mana yang hak dan batil. Tanpa itu semua ibarat jalan kita akan tidak tahu arah, bisa tersesat hidup kita, tidak tahu tujuan kemana harus kita tuju. Inilah kita merasa berbahagia sekali, merasa bersyukur pada Allah karena kita umat Islam khususnya mendapatkan kitab Al-Quran lewat malaikat Jibril salam yang disampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal Maidah sekalian, ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah sekalian, artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan dan ke jalan yang membahagiakan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan manusia itu dari jalan yang gelap gulita kepada cahaya yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan ke jalan yang lurus. Inilah anak sekalian, Allah tidak
tinggal begitu saja untuk memberikan suatu amanah kepada umatnya, kepada manusia pilihannya, para nabi dan rasulnya, yang disampaikan kepada umat-umatnya. Maka kita alhamdulillah, ya, kita hidup pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, menjadi umat beliau, menjadi pengikut beliau, sehingga kita sampai saat ini masih istiqomah, masih mau melaksanakan daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan karena ada ajaran-ajaran yang lengkap di kitab tersebut, di kitab Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup buat kita semua. Nah, oleh karena itu sekalian, saya katakan sekali lagi bahwa Allah menurunkan kitab itu ada 4. Pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan pada nabinya, rasulnya, yakni Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang kedua, perlu diingat adalah kitab Zabur. Allah turunkan pada nabinya dan rasulnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang Allah turunkan, Allah berikan, Allah manahkan pada nabi dan rasulnya, yakni Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan, yakni kitab Al-Qur'an Karim yang merupakan pedoman hidup buat kita semua. Nah, anak sekalian, ya sementara itu pelajaran kita. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pelajaran berikutnya. Ya, dan insyaallah ini akan saya berikan soal nanti ya, minggu-minggu yang akan datang. Makanya diingat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini awal perdana kita belajar PAI dengan saya Pak Abdul Rashid, ya, guru PAI baru di SMP 44 ini. Mudah-mudahan semua yang sampaikan ada hikmahnya buat kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.